dulu. Jadi di sini kita bahas tentang stack. Stack ini merupakan sebuah struktur data ya. Kalau di materi-materi kemarin kan kita kenal array ya. Array itu kan juga struktur data di mana lewat sebuah array kita bisa menyimpan data lebih dari satu. Kemudian untuk aksesnya kalau kita array kan pakai indeks. Contohnya misalkan kita bikin array dengan misalkan integer A ya, misalkan new integer sebanyak 10. Nah, artinya di sini kita bikin sebuah struktur data yang bisa menyimpan sebanyak 10 data, ya. Datanya, arenya kita kasih nama A, kemudian dia bisa menyimpan data 10, diawali dari indeks ke 0, sampai indeks ke berapa nih? 9 ya. Nah, begitu. Untuk ngisi, memasukkan data dan mengaksesnya, ya kita tinggal panggil dia array indeks ke berapa, kemudian diisi dengan datanya apa. Nah, tipe datanya menyesuaikan dengan tipe data yang kita deklarasikan di atas. Kalau di sini kita ngasihnya integer, ya maka datanya harus berupa integer ya. Begitu. Untuk merubahnya, ya kita tinggal panggil indeksnya, begitu misalkan 0, kita ganti dengan angka 2 gitu. Nah, di sini A ke 0, 1, kemudian kita ganti 2. Nah, ini model array ya. Kemudian kita juga mengenal array list begitu, yang kurang lebih juga hampir sama. Nah, di sini kita mengenal sebuah struktur data lain yang berupa stack. Stack itu ya seperti, stack ini kan bahasa Inggris ya, bahasa Indonesianya itu dia merupakan tumpukan gitu. Jadi datanya itu ibaratnya kita punya wadah ya. Kalau array kan ya dipasang berurutan sesuai indeks. Nah, kalau stack enggak, ibaratnya kita punya wadah, datanya yang kita masukkan bisa lebih dari satu dengan tipe data tertentu. Untuk masukkannya itu pakai istilah push, untuk mengeluarkannya pakai istilah pop. Ya. Nah, seperti ibaratnya wadah gitu ya, atau dus atau apalah, atau ya wadah gitu. Data yang kita masukkan itu kan bisa lebih dari satu. Maka data yang posisinya terakhir kita masukkan itu kan posisinya paling atas. Karena dia posisinya paling atas dari tumpukan itu, maka ketika dikeluarkan, maka dia menjadi data yang pertama kali dikeluarkan. Sehingga dia terkena konsepnya LIFO. LIFO ini singkatan dari last in, first out. Yang pertama, yang terakhir kali dimasukkan ke dalam stack-nya, ketumpukannya, dia menjadi yang pertama kali dikeluarkan. Begitu. Dan sebaliknya, data yang pertama kali masuk, dimasukkan ke wadah tadi, itu menjadi data yang terakhir kali dikeluarkan. Nah, ini konsep stack seperti ini. Ibaratnya kita punya wadah, kita punya banyak data, kita masukkan datanya ke wadah itu. Nah, karena dia merupakan tumpukan, maka ketika kita hendak mengeluarkan data dari tumpukan itu, maka data yang dikeluarkan itu adalah yang posisinya paling atas. Ya. Untuk memasukkan datanya pakai istilah push, untuk mengeluarkan datanya dari stack tadi pakai istilah pop. Nah, datanya lebih dari satu. Nggak pakai indeks ya. Kalau di array atau array list kan kita pakai indeks. Indeks ke berapa. Nah, ini nggak pakai indeks. Ya, pokoknya sesuai urutan kapan dia dimasukkan, dan nanti ketika dia dikeluarkan, posisinya kalau dia terakhir kali dimasukkan, dia menjadi yang pertama kali dikeluarkan. Nah, di dalam dunia nyata, Anda bisa nyebutkan nggak contoh-contohnya apa? Anda punya gambaran? Anda punya Piring, Pak. apa? Piring. Piring ya, piring. Kalau dalam dunia ini misalkan dunia software, nah mungkin tak kasih petunjuk ya. Misalkan Anda tahu WhatsApp ya, Anda kan punya WhatsApp tuh, ya. Orang yang Ya, terakhir kali ngechat Anda di WhatsApp itu posisinya di mana? di atas, Pak. Betul, paling atas. Orang yang pertama kali ngechat duluan, dia semakin pertama itu kan semakin tenggelam ya, semakin di bawah. Misalkan pagi ini si Ahmad Syarif ngechat saya sekali deng. Habis itu ada orang lain ngechat, kemudian sore yang terakhir kali ngechat itu Mas Tito. Maka yang muncul di WhatsApp saya yang paling atas itu yang terakhir kali ngechat saya Mas Tito. Nah, si Syarif di mana? Ya karena dia duluan ngechat, posisinya harus scroll dulu ke bawah. Nah, struktur data yang ada di WhatsApp itu, chatnya tadi dia ngikuti pola pola stack tadi, begitu. Contohnya banyak ya.
Jadi ya ibaratnya itu kalau digambar kan mana nih? Kalau mau saya gambar, jadi ini misalkan kayak wadah begitu, maka kalau di WhatsApp itu ya kita ngechat, kan dia masuk tuh, masuk di wadahnya gitu ya. Masuk, kemudian semakin banyak orang ngechat, posisi yang pertama kali ngechat itu semakin turun, semakin turun, semakin turun. Dan orang yang terakhir kali ngechat, dia posisinya di daftar chat kita di WhatsApp itu berada pada paling atas. Contoh lain, misalkan email, inbox email kita ya, itu juga mengikuti pola stack, pola penyimpanan data email yang ada di inbox di email kita, itu juga mengikuti pola stack. Yang pertama kali ngirim email, posisinya terus berada di bawah. Dan yang terakhir kali ngirim email, itu posisinya berada pada paling atas. Ada yang bisa menyebutkan contoh lain nggak tentang penerapan stack ini di dunia IT? Punya ini nggak akun Tokopedia atau Shopee nggak? Punya ya? Punya, Pak. Punya. Ya. Barang yang pertama kali masuk ke keranjang belanja dengan barang yang terakhir kali masuk ke keranjang belanja, itu posisinya gimana? Sempat niteni nggak? Di bawah, Pak. Itu yang di bawah yang mana? Yang pertama atau yang terakhir masuk keranjang belanja? Yang pertama, Pak. Betul, yang pertama ya. Jadi pola penyimpanan keranjang belanja yang ada di akun Allshop kita itu juga mengikuti pola stack. Datanya itu data barang belanjaannya. Yang pertama kali kita masukkan itu posisinya terus di bawah ya. Semakin banyak barangnya ya posisinya semakin di bawah. Dan sebaliknya, barang yang terakhir kita data barang yang terakhir kali kita masukkan dalam keranjang belanja kita posisinya berada paling atas di keranjang belanja kita begitu. Dan di dalam dunia permainan juga banyak sekali ya yang menggunakan konsep stack ini. Yang populer itu dan seringkali dijadikan contoh ini permainan namanya Menara Hanoi. Nah, seperti apa Menara Hanoi itu? Dia seperti ini. Pernah main game ini enggak ya? Ada tiang begitu. Ini tiang begitu ya. Kemudian ada papannya di bawah. Lalu ada piringan-piringan. Kenapa? Nyatuin kotak, Pak. Kenapa? Pernah Kayak dulu kayak kabel terus nyatuin kotak. kotak ya. Betul. Atau biasanya kalau mainan anak-anak itu ada tiangnya begini, terus kita kayak ada donat gitu. Oh, oh, Ada, donat ada bertumpukan yang itu. betul. Donat yang dimasukkan, kan donat itu bolong tengahnya ya, dimasukkan ke tiangnya. Kemudian dia ada aturan bahwa semakin tinggi donat, itu ukuran donatnya semakin kecil. Ini mainan anak-anak biasanya. Nah, begini dia. Nah, bentuk-bentuk piringannya itu semakin ke atas, semakin kecil. Kebayang nggak ya contoh ilustrasi ini ya? Bayang, Pak. Nah, permainan Menara Hanoi itu ada aturannya. Misalkan kita ada tiga tempat gitu ya. Ini pasak A, ini pasak B, kemudian ini pasak C. Nah, Menara Hanoi kan juga ngikuti pola stack ya. Jadinya eh, donat yang atau piringan yang terakhir kali kita masukkan itu posisinya paling atas. Dan yang mau dikeluarkan, maka donat yang paling atas duluan yang dikeluarkan. Tidak boleh mengeluarkan dari, ini kan nggak bisa. Sebelum donat paling bawah ini tidak bisa dikeluarkan sebelum donat-donat lain di atasnya itu keluar ya. Nah, permainan Menara Hanoi itu adalah problemnya. Hanoi problem itu misalkan kita punya 3 pasak B, ini kemudian pasak C, yaitu problemnya bagaimana memindahkan, ini mungkin saya kasih indeks ya, misalkan ini piringan satu, ini piringan, sorry, ini piringan dua, ini piringan tiga, sorry, ini piringan tiga, ini piringan empat, ini piringan lima, dan terakhir piringan enam. Semakin tinggi angkanya, donatnya semakin besar ya. Nah, problem menara Hanoi itu adalah bagaimana memindahkan semua piringan ini dari pasak A ke pasak C dengan bantuan pasak B, ya, mindahkan semuanya. Namun aturannya tidak boleh
donatnya itu posisinya donatnya itu yang atas harus selalu lebih kecil. Tidak boleh urutannya itu donat 1 dulu baru donat 2. Misalkan di bawah donatnya 1, yang atasnya donat 2, itu nggak boleh. Nah, itu problem menara Hanoi. Kebayang nggak kira-kira caranya gimana berarti? Ada yang bisa tahu misalkan? Berarti ini 1 donat. Langsung dipindah semua mungkin, Pak. Oh, nggak boleh. Harus satu-satu. Nggak boleh langsung 6, 5, 4 ditarik semuanya. Nggak. Harus satu-satu. Gimana caranya? Satunya dulu. Oke, donat 1 pindah ke mana? Ke B atau C? B. Ke B, Donat Pak. satu pindah satu-satu ke B, Pak. Lalu pindah ke C. Lu nggak bisa. Kalau misalkan ini 1 kita masukkan ke sini ya. Donat 1 kita masukkan ke sini. Donat 2 itu nggak boleh masuk ke sini karena melanggar aturan tadi. Tidak boleh ada donat yang lebih besar berada pada posisi lebih atas. Jadi yang paling atas itu harus lebih kecil daripada bawahnya. Nah, kalau 1 ke sini berarti 2-nya kemana nih? Atau 1-nya ke 2-nya ke sini? C, Pak. Kenapa? 2-nya ke C. 2-nya ke C, Pak. Oke, terus kan ini tersisa 3 nih. 1 2-nya hilang. Terus gimana? 3-nya ke B, Pak. Ini Satunya hilang. ke Satunya ke C, Pak. Satunya ke C, habis itu Ini 3-nya hilang. ke B. 1-nya ke C. satunya ke C. Ya, 1-nya pindah ke C. 1-nya sekarang pindah ke C. Ya, Terus 3-nya pindah ke B, Pak. 3 pindah ke B. Ini sekarang 3 di sini ya. 3-nya ke B. 3-nya hilang sekarang. Terus gimana? Oh, satunya ditaruh ke 3 lagi. 1-nya ditaruh ke Ke 3, ke B. 1-nya ditaruh ke B. Ini. Terus Dengar, Pak. nah, B. Ya apa ya? nah, menarik ya. Mungkin Oh, gini, Pak. 1 ke C, yang 2 ke B, Ini kan 1 tadi di sini nih. terus Terus gimana? 1 kemana? 1 ke A. 1 ke A. 1 ke A. 1 ke ya A. satunya ke A, 2 2-nya ke ke B, B. 2-nya baru ke B, Pak. itu Satunya Baru ke B. satunya ke B. satunya pindah ke Oke, B pelan-pelan lagi. ya. Ini gini, 2-nya ke sini. Ya, Terus satunya dipindah lagi ke Satunya ke B. B. Satunya ke B, Pak. 1-nya ke B. Sorry. 1-nya pindah ke B. Ini. Iya, 4-nya Pak. ke C. 4-nya ke C, Pak. 4-nya ke C. Udah mulai ketemu polanya ya. Ini hilang. Sorry. Ini tadi berapa ya? 4. Ini 4. Ini 5. Ini 5. Terus 4-nya pindah ke C ya. Iya, Pak. Ini 4. Berarti C-nya Tengok aja ya. ini hilang. Ini hilang ya. 5-nya masih di sini. Terus Satunya ke C. 1-nya ke C. 1 ke C. 1, 2, 3 ke C. Loh, nggak boleh langsung. Harus satu-satu. Kalau 1, 2, 3 berarti 1 terus 2-nya di atas itu nggak boleh. Ini mana dulu nih? 1 kemana ini? 1 ke C, Pak. 1 ke C. Iya, Pak. 1 ke 1 C, ke C. 2 ke A, Pak. 2 ke A. Iya. Sorry. 2 ya. Terus Habis itu Satunya ke A. satunya ke A, Pak. 1 ke A. Iya. Habis itu 3-nya ke C, Pak. Nah, 3-nya ke C. Iya. Habis Sorry, itu 3 ya. habis Terus itu 1 ke B, habis itu 2 ke C.
1 ke B, 2 ke C, Pak. 2 ke C. Dan satunya pindah ke C, 5-nya pindah ke B, Pak. 1 pindah ke, oh ya, ya, ya. Ini gini, 5 pindah ke Pindah ke B, Pak. B. Menarik ya. Nah, begitu. Dan seterusnya ya. Iya, Pak. Nah, menara Iya, Hanoi, bisa. jadi menara Hanoi ini tetap bisa kita solve, bisa menggunakan data struktur data stack ya. Kemudian dia akan semakin kompleks, langkahnya itu akan semakin banyak seiring dengan berapa jumlah kepingnya ya. Kalau kepingnya cuma 3 ya mungkin dengan beberapa kali swap set tadi perpindahan kepingan cepat. Jadi semakin banyak kepingannya, jumlah langkahnya juga semakin banyak. Nah, ini seringkali dijadikan semacam simulasi untuk penggunaan data stack gitu. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Nanti silakan dicoba gimana kalau kepingannya 8 gitu ya. Kalau zaman saya kuliah dulu ini biasanya kayak semacam kompetisi ya. Jadi misalkan ada 10 kepingan yang bisa nge-solve dengan semakin kecil langkahnya, semakin sedikit langkahnya semakin baik begitu. Karena bisa jadi ada yang langkahnya banyak, bolak-balik dioper dari A ke B ke C, bolak-balik dioper nggak selesai-selesai. Nah, itu contoh dari penerapan stack ya, baik dalam dunia nyata, kayak tadi menara Hanoi, atau dalam dunia software itu kayak struktur penyimpanan chat di WhatsApp, di keranjang belanja, di inbox email, dan saya yakin banyak sekali contoh-contoh yang lain menyimpan datanya dengan pola stack. Yang terakhir kali masuk itu yang pertama kali dikeluarkan, posisinya paling atas. Keywordnya yaitu LIFO, last in, first out. Pak, Ya, gimana? kalau penyimpanan file di satu folder itu masuk stack apa enggak, Pak? Aduh, putus-putus. Gimana? Ulangi, minta tolong. Penyimpanan apa tadi? Nggak begitu jelas. Saya nangkepnya putus-putus. Mas Catur tadi suaranya putus-putus. Halo? Saya nggak begitu jelas tadi suaranya. Mohon maaf. Bisa diulangi pertanyaannya? Halo? Saya hilang, malah hilang sih. Saya lanjut ya, sambil mungkin nanti. Monggo Mas siapa tadi yang tanya kalau ini? Mas Kalau Catur, Pak. Mas Catur Catur Okta. ya, Catur Okta ya? Iya, Pak. Oke. Lanjut dulu ya. Nah, kemudian kita mau mulai bicara implementasinya di pemrograman Java ya. Di Java sudah ada struktur data sendiri tentang stack yang sudah ada library-nya, kita tinggal pakai, yaitu dengan nama stack ya. Pertama diawali dengan kita mengimport dulu library-nya dengan perintah import java.util.stack begitu. Baru kemudian kalau sudah kita lakukan ini, kita bisa manfaatkan di program Java kita. Langsung contoh mungkin kira-kira seperti ini perintahnya ya. Jadi untuk membuat stack sintaksnya atau cara menuliskannya seperti ini ya. Dengan catatan tadi ya di atas di bagian atas sendiri kita sudah masukkan perintah ini. Nah, memanfaatkannya begini dia. Jadi stack kemudian diikuti dengan apa ini ya, bukan kurung sikus ini ya, kayak lebih besar lebih kecil itu. Tipe datanya apa? Nah, tipe datanya ya tergantung data apa yang hendak kita masukkan di stack kita ya. Misalkan string ya string, integer ya integer ya. Misalkan stack string, oh berarti nanti stack kita itu untuk nyimpan data dengan tipe data string ya. Kemudian ini tipe datanya. Kemudian pada bagian ini adalah nama dari stack kita ya. Kalau array itu kan integer A, buka tutup kurung siku. Nah, itu nama array-nya kan array A gitu ya. Nah, ini juga begitu. Ini nama stack-nya yaitu stack. Ya. Sama dengan new stack, buka kurung, buka tutup, ini sepasang lebih besar, lebih kecil, begitu, baru buka kurung, tutup kurung. Size-nya gimana, Pak? Size-nya dia dinamis,
mengikuti dengan jumlah data yang dimasukkan ya. Tidak perlu kita definitifkan berapa ukuran stack-nya. Nah, ini cara membuat stack-nya seperti ini. Stack, tipe datanya apa, nama stack-nya apa, diikuti dengan new stack, sepasang lebih besar lebih kecil, buka tutup kurung ya. Nah, kemudian stack-nya udah sini udah jadi. Untuk memasukkan datanya kita bisa menggunakan perintah push ya. Nah, di sini maksudnya ini nama stack-nya tadi ya, sama dengan yang ini ya. Stack ini stack.push karakter i. Kenapa ini tanda petik? Karena dia tipe datanya string ya. Nah, di sini pada posisi tag-nya itu push, i-nya masuk duluan ya. Push. Posisinya yang pertama kali masuk gitu. Kemudian kita push lagi. Push ini untuk nge-push, untuk memasukkan ya. Kita masukkan karakter will ya. Jadi will posisinya berada pada atas i. Lalu kita push lagi not. Nah, not-nya pada posisi atasnya will ya. Lalu cheat kita push lagi, posisinya ada paling atas ya, terakhir ya. Jadi i paling bawah, will not cheat. Jadi kalau diibaratkan itu i masuk dulu, diikuti dengan will, diikuti dengan not, diikuti dengan cheat. Kalau divisualkan bentuknya seperti ini ya. Tumpukan datanya, stack datanya. Lalu pada baris 6, sistem outprint ini untuk menampilkan seluruh isi stack-nya, output-nya kayak gini. Ketika dia ditampilkan, maka stack yang paling pertama kali masuk posisinya yang awal ya, I gitu ya. Dan data yang terakhir kali dimasukkan, posisinya paling belakang, begitu. Ini output dari perintah sistem outprint ini ya, begini. Outputnya. Kemudian kalau ada memasukkan, maka ada perintah untuk mengeluarkan datanya. Untuk mengeluarkan data, yaitu dengan menggunakan perintah pop. Ya. Di pop. Nah, kalau di push dimasukkan, di pop dikeluarkan. Jadi di sini stack pop. Nah, situ kan sistem outprint stack pop nih. Nah, stack popnya apa nih? Muncul. Yang paling atas kan cheat nih. Ya, cheat muncul gitu. Ini print ya, jadi bukan print ln, jadi karakter berikutnya berada pada posisi sampingnya. Kemudian di pop lagi, maka yang jadi cheat udah keluar ya, posisinya udah keluar dari tumpukan begitu, karena udah di pop, jadi mau dikeluarkan dari tumpukannya. Lalu ketika di pop lagi, maka not dikeluarkan dari tumpukannya begitu. Nah, muncul di sini not, gitu ya, not dengan tanda dash kalian ya, ini not dengan dash. Lalu kita coba lagi print lagi isi stack-nya, karena tadi ini sudah keluar, cheat dan not-nya keluar, isinya sekarang tinggal dua nih, I sama will aja, begitu. Nah, lalu ada perintah lain namanya pick. Pick ini bahasa Inggris, bahasa Indonesianya apa? Ada yang tahu nggak bahasa Indonesianya pick? Pick yang mana, Pak? Melihat. Oh, pick itu mengintip, Pak. Nah, ngintip atau dilihat. Jadi untuk melihat data yang posisinya paling atas. Isinya apa sih? Tapi dia data yang dilihat itu tidak dikeluarkan. Beda dengan pop ya. Kalau pop itu datanya keluar dari tumpukannya. Kalau pick ini, kita melihat apa sih yang posisinya paling atas ini apa sih? Ini kan will nih. Jadi muncul dia, will. Will-nya sendiri tetap di stack-nya, karena dia hanya dilihat. Ibaratnya kita bikin buka kardus gitu, kita melihat tumpukan kardus kita yang isi paling atas apa. Gitu. Kalau pop itu tumpukan yang paling atas kita keluarkan dari kardus kita. Kalau pick itu kita buka kardusnya, kita lihat paling atas posisinya apa nih, tanpa mengeluarkan barangnya. Bedanya itu ya, kalau pop itu dikeluarkan, sehingga datanya hilang dari stack-nya, kalau pick dia hanya dilihat, tapi datanya tetap di situ. Jadi munculnya will. Ya. Nah, ketika di print lagi, tetap will-nya masih ada ya, I dan will. Begitu. Nah, sampai sini mungkin ada yang kurang jelas dari penjelasan contoh program ini. Ada baris program yang tidak jelas, 1 sampai berapa tuh? Sampai 11. 11 baris kode program. Oke ya. Nah, musiknya oke banget tuh musiknya. Musik-musik menjelang berbuka puasa ya. Oke, ya kalau tidak ada mungkin saya lanjutkan ya. Jadi selain perintah yang sudah kita tahu tadi, ada push, ada pop,
ada pick, ada perintah-perintah lain terkait stack yang bisa kita manfaatkan ya. Nah, perintah-perintah itu ada empty. Empty ini untuk ngecek apakah stack-nya kosong atau enggak. Dia arti tetapnya boolean, sehingga kalau ini kita jalankan, dia akan menghasilkan nilai true kalau dosie kosong ya, stack-nya kosong ya, stack-nya kosong, enggak ada isi datanya. Pick ini untuk melihat, mana tadi? Melihat data yang posisinya paling atas, kemudian pop ini kalau pick ini hanya nge-looks ya, hanya lihat aja, without removing, artinya tanpa menghilangkan atau nge-remove datanya. Kalau pop, dia nge-remove, jadi datanya itu di-remove dari stack-nya. Gitu. Kita dapat datanya, sekaligus datanya itu hilang dari stack-nya. Kalau push, ya ini untuk memasukkan data ke dalam stack-nya, ada parameter ini data yang kita masukkan, ya. Contohnya tadi kayak gini nih. Kalau pop itu kan nggak pakai parameter nih. Pick juga nggak pakai parameter. Kalau push itu ada parameternya. Parameternya apa? Berupa data yang kita masukkan ke dalam stack tersebut. Lalu ada metode search. Search ini akan menghasilkan kalau kita misalkan sudah punya tumpukan data, stack data, kita mencari apakah datanya kita itu berada pada posisi mana dalam tumpukan tadi. Misalkan kita punya data kayak gini nih, cheat, not, will gitu. Nah, kita nge-search not gitu. Nah, not ini posisinya pada tumpukan keberapa di dalam tumpukan data itu gitu ya. Jadi menghasilkan nilai posisi, ya, indeks istilahnya itu indeks posisi keberapa di dalam tumpukan tadi. Ya, ngitungnya mulai dari bawah ya. Nah, latihan ya. Nah, ini mungkin misalkan nih, kita punya perintah begini ya, Java util stack, nama stack-nya stack, tipe datanya integer ya, integer. Nah nanti baris nomor 3 ini output-nya apa ini kira-kira? Ada yang tahu nggak? Ini output-nya apa nih kalau dijalankan? Tadi masih ingat empty untuk apa? Empty untuk ngecek apakah kosong atau tidak ya? Iya. Nah itu berarti kalau dijalankan apa output-nya tuh? Kosong, Pak. Kosong kan? Kosong, Jadi, kosong. karena kosong, maka output-nya di sini dia akan menghasilkan nilai boolean apa? True, begitu. True. Biar nggak bingung gini nih, ya. Boolean empty. Jadi, kalau empty ini dipanggil, metode empty ini dipanggil, dia akan menghasilkan nilai boolean true atau false, tergantung dari stack-nya. Kalau stack-nya kosong, nggak ada isi datanya, ya dia akan menghasilkan nilai true. Kalau stack-nya ada datanya, dia akan menghasilkan nilai false. Ya. Karena di sini stack-nya sudah kita buat tapi belum kita isi data apapun, ya dia akan menghasilkan nilai true karena masih kosong ya. Lalu baris nomor 4 kita memasukkan data 10 ya di tumpukan kita 10 begitu. Lalu pada baris 5 kita masukkan data 10 lagi. Posisinya di atas atau di bawah ini? Di atas. Di atasnya berarti ada angka 10 lagi begitu. Lalu kita push lagi angka 10. Ya. Tumpukannya ini agak miring ya, susah ngatur kursornya. Tapi kurang lebih seperti ini. Bisa nggak ya digesernya? Bisa. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu di sini stack.push stack pop kali stack pop. Nah, gimana nih outputnya nih? Berarti nanti struktur stack-nya gimana ini? Kebayang nggak? Berarti nanti struktur stack-nya gimana? Ini kan tadi awalnya pada sampai baris 6, urutan stack-nya kan 10, 10, 10 nih. Lalu baris 7, nanti urutan stack-nya gimana nih? Nah, ini kan ibaratnya, kita kan pop nih, pop ya. 10 keluar ya. 10 keluar dari stack-nya. Aduh, mana ya? Kok gelap? Oh, hasilnya 100, Pak. Oke. Ini keluar ya, keluar. Ya. Lalu stack pop lagi keluar. Nah, dua hasil keluarannya itu dikalikan. 10 kali 10 berapa? 100, Pak. 100. 100.
Nah, angka 100 tadi di-push lagi. Jadi yang di-push angka 100. Jadi sekarang gimana nih strukturnya? Sekarang yang paling bawah 10, lalu atasnya yaitu 100, Pak. 100, betul ya. Nah, struktur stack-nya seperti ini. Karena udah di-pop ya, di-pop. Jadi cuma 2 isinya, karena udah di-pop 2 kali, dikalikan, dimasukkan lagi. Nah, kalau baris nomor 8, output-nya gimana nih? Nanti struktur stack-nya jadinya. Baris nomor 8. Ini. Bawah Di-pop ya. 1000, Pak. Ini kan di-pop, berarti 100 1000. hilang ya. Iya. 100 hilang ya. DOS hilang. Tapi kita pegang data 100. Dikalikan dengan 10, Pak. 10. 10-nya ikut keluar enggak? Tidak, Nggak Pak. keluar, Pak. Tidak. Tidak, Pak. Nggak ikut keluar karena peak cuma dilihat tok, nggak dikeluarkan dari stack-nya. Berarti 100 dikalikan dengan 10, berapa hasilnya? 1000. 1 juta. 1000. 1000. 1 juta. Oppo. 100 kali 10 ya. 100 kali 10 kan 1000 ya. Dimasukkan lagi. Berarti sekarang struktur tag-nya gimana tuh? Paling bawah apa? Paling bawah. Paling Paling bawah bawah tetap 10, Pak. 10. Atas 10, atasnya berapa? 1000. 1000. Betul ya. Nah, begini. Lalu 9, ini outputnya apa nih? False. False, Itu betul. Karena false. sudah ada isinya ya. Lalu Iya. nomor 10, 100, Pak. 100 1000. kok 1000. 100, Pak. 1000. Loh, kok Loh. 100? 1000. 100, 1000, Pak. Pak. Hah? 1000. Nolnya kurang. Kok bisa 100? Oh iya. 10, Pak. Ulangi ya, ini kan 10-3 nih. Ya, baris nomor 6 kan 10-3. Lalu kan pop-pop dikalikan ya. 10-10 keluar dikalikan, jadinya 100 dimasukkan lagi. Jadinya kan begini nih, 110 ya. Lalu pop, 100-nya keluar, dikalikan dengan 10. 10 yang peak paling bawah toh. Tapi push 10-nya nggak dikeluarin. 100 kali 10 berapa? 1000. 1000 di push lagi, 1000-nya masuk. Gitu. Jadi kalau ini di pop, output-nya berapa? 1000, Pak. 1000. 10. Ya wes, kita coba di codingan lah ya. 1000. Oke, kita buka Visual Studio Code. Saya buka VS Code, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Kita full screen. Kurang gede? Cukup, Pak. Ya. Ini saya komen. Ini tipenya jadi integer ya. Oh ya, integer bukan gini ya kalau di stack, tapi nama panjangnya. Nah, begitu. Lalu stack dot push. Nah, integer ya, 10 ya. 10. Lalu stack dot push lagi. Oh, kok salah push. 10. Lalu berapa kali tadi push-nya? 10 ya? 3. 3 ya. Push. Lalu kita cek stack. Isi stack-nya berapa ya? Apa saja. Lalu mana tadi? Pop-pop dikalikan push ya. Stack dot push, tapi stack yang diisi adalah hasil pengeluaran dari stack-nya. Stack dot pop dikali nah, mungkin kita save out dulu ya, mungkin biar tahu isinya. Coba ya, semoga nggak salah, semoga benar. Nah ini ya, ini isinya 10, 10, 10. Lalu stack pop
Kan 10-nya dikeluarin, 10 kedua dikeluarkan, dikalikan, dimasukkan lagi. Jadinya 10 dan 100. Ya. Lalu perintah berikutnya tadi stack dot push. Yang di push adalah stack dot pop dikali dengan stack dot pick. Nah, ya benar nggak nih? Kok merah ya? Tutup kurungnya udah benar ya, tutup kurungnya kurang 1 katanya. Kali stack dot pick. Nah, ini. Lalu kita tampilkan lagi isi dari stack-nya. Nah, ini kan pop. Ini kan 100-nya dikeluarin. Dikalikan dengan stack.pick. Pick ini untuk melihat posisi paling atas, yaitu 10. Tanpa mengeluarkan angka 10-nya ya. Iya. Begitu, berarti 100 kali 10, 1000. Kemudian kita push lagi hasilnya. Sehingga kalau dijalankan, jadi begini ya. Jadinya 1000. Posisi paling atas yaitu 1000. Lalu kalau kita misalkan cek apakah empty, stack dot is empty, atau empty ya, tadi metodenya apa perintahnya? FT, Pak. Empty. Ya, Nah, gini. Ini akan menghasilkan nilai, atau mungkin di sini kasih False. dulu juga ya. Stack. Nah, gitu. Ya, ini masih kosong, karena stack-nya masih kosong, nilainya true. Yang empty kedua, karena sudah ada isinya, maka nilainya false. Ya. Karena stack-nya kok masih sudah ada isinya sih, nggak kosong gitu. Empty kan ngecek apakah kosong atau tidak. Lalu perintah terakhir yaitu di pop. Sistem out print stack dot pop. Nah, outputnya mestinya 1000 ya. Iya. Data yang paling atas, tapi isi datanya tinggal stack. Nah, kita lihat setelah di pop, nah 1000, karena 1000 udah keluar, sekarang tinggal 1 yaitu 10. Nah, itu tentang stack kurang lebih seperti ini. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Mungkin ada contoh baris program yang tidak jelas? Yang Bisa pick diikuti itu, ya? yang Gimana, pick itu gimana? hasil pop kali pop ya, Pak. Gimana, gimana? Stack dot pick itu hasil stack dot pop kali stack dot pop ya, Pak. Pick ini dah. Ya. Pick ini untuk melihat data apa ya? Data yang posisinya paling atas tanpa mengeluarkan isinya. Atau begini, misalkan saya bikin lagi ya. Saya bikin stack lagi. Mungkin pakai huruf sekarang, pakai string. Kalau pop itu datanya diambil dari stack-nya, berarti di stack-nya nggak ada. Kita dapat datanya dan di stack-nya hilang. Kalau pick kita dapat datanya, namun datanya tetap ada di stack-nya tadi. Misalkan stack string my stack. Oh, sudah ada ya? Sama dengan nah gini. Kemudian kita push ya. Push A. Lalu my stack dot push misalkan B. Kemudian my stack
Nah, misalkan begini nih. Lalu kita tampilkan yang paling bawah kan ini nih huruf A ya. Akan ABC. Nah, mungkin ini bedanya ya. Kalau misalkan kita pakai pick dan pop, this out, mungkin pakai pick dulu ya. mystack.pick. Nah, gini. Kemudian kita lihat hasil dari pick-nya. Nah, gini. Nah, ini isi mystack-nya ABC ya, yang ini ya. Kemudian kita pick posisi paling atas yaitu C. Lalu kita print lagi, C-nya masih ada, begitu. Tidak dikeluarkan dari stack-nya. Kalau kita menggunakan pick intip, jadi kayak kita buka kardus, kita lihat yang paling dhuwur apa sih? Nah, kita tahu kita dapat data yang paling atas tanpa mengeluarkan datanya dari tumpukan tadi. C-nya kita dapat, dan C-nya juga masih ada di tumpukannya. Nah, kalau pakai pop, is out my stack.pop, begini ya. Lalu kita tampilkan lagi isi stack-nya. Nah, begini bedanya. Nah, ini yang pertama tadi ya. Kalau pakai pop, ini kita dapat datanya, dan C-nya hilang dari stack-nya sekarang, tinggal A dan B saja. Itu mungkin bedanya. Pick itu kita dapat datanya tanpa mengeluarkan dari stack-nya. Kalau pop, kita ngambil datanya. Otomatis kita dapat datanya, sekaligus datanya keluar dari stack-nya. Mungkin itu bedanya, Mas. Mungkin bisa difahami dari contoh sederhana ini kira-kira? Bisa, Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi lainnya? Mungkin? Mungkin yang belum dicoba ini ya. Contohnya misalkan search ya. My stack. Mungkin ini nih. Dot search. Kita nge-search apa ya? Akan huruf B. Nah ini B pada posisi tumpukan kedua ya. Misalkan huruf A pada tumpukan ketiga ya. Jadi kan dia posisinya paling bawah tuh huruf A ya. Jadi pada tumpukan ketiga. Huruf C dia pada posisinya paling atas dhuwur dhewe gitu loh. Pada tumpukan pertama gitu. Jadi semakin tinggi angkanya menunjukkan dia posisinya berada di paling atas ya. Itu fungsi dari search, menunjukkan data yang kita cari itu ditumpukannya itu pada urutan keberapa. Empty untuk ngecek apakah stack-nya kosong atau tidak ya, gitu. Perintah empty. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi sampai sini? Kalau misalkan ini kan tipenya string ya, kita mau masukkan integer gitu, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Nah, nggak bisa ya, langsung error ya. Di sini langsung ada indikatornya error. Kenapa error? Ya karena kan kita sudah definisikan stack saya ini untuk nyimpan data string. Nah, suatu saat Anda ingin masukkan data integer ya nggak bisa. Jadi tipe datanya harus sama. Kalau string ya string semua ya datanya. Mungkin begitu. Ada yang Kalau mau mau gimana? kalau mau menampilkan data yang paling atas itu gimana caranya, Pak? Kayak pick tapi yang ditampilkan yang paling atas itu, Pak. Paling atas, pikan otomatis paling atas, Mas. Ini Oh, tadi. paling bawah, kebalik, Pak. Paling bawah ya. Metodenya secara langsung nggak ada ya. Jadi kalau kita lihat tidak ada metode di secara khusus. Jadi misalkan dotnya ini kalau kita lihat kan mana nih? Kita mungkin tinggal lihat di metode-metode yang sudah disediakan sih ya. Jadi mungkin yang belum disampaikan tadi kan kayak clone ya, capacity berapa. Nah ini mungkin ada ini nih, first element ya. Kita coba aja ya.
saya sendiri juga tidak terlalu hafal dengan metode-metode yang ada. Jadi ya kita baca dokumentasinya atau kita coba. Nah, kita pakai first element nih. Kalau kita baca panduannya ya yaitu first component. Cuman kan dia pada vektor ya, bukan pada stack. Cuman nggak ada salahnya dicoba. Nah ini ternyata pakai first element ya. Ini kan posisi C pada posisi paling atas, kemudian peak kita dapatkan data paling atas C, kemudian first element yang paling bawah. Elemen yang paling bawah pakai metode first element. Mungkin begitu. Ada yang mau ditanyakan lagi di sini? Nanti mungkin kalau ini Anda bisa eksperimen dengan metode-metode yang lain ya. Jadi ya tinggal nama stack-nya apa, dot gitu kan muncul macam-macam. Termasuk meremove ya, nge-remove ada metodenya. Nge-remove pada indeks tertentu atau spesifik kita nge-remove objek apa, huruf apa gitu. Oke, mungkin begitu. Sampai sini ada yang lagi mungkin mau ditanyakan lagi? Insya Allah tidak, Pak. Kenapa? Insya Allah tidak. Tidak ya. Kalau praktikum, sorry, kalau yang Pak siapa? Pak Hasim ya? Untuk Sedang ITA Butika, 2, Pak. Butika. ITA 2. Butika atau Pak Hasim? Untuk Winta 1 Butika, Pak. Butika sudah sampai mana neranginnya? Sama, Pak. Stack, Pak. Stack part 2, Pak. Oh, sudah sampai part 2 ya. Sudah diajari apa? Kalau boleh tahu. Sama ya? Kurang Full. lebih sama, Pak. Sama, Kurang Pak. lebih Is sama empty, is full gitu, Pak. ya. Ya, oke. Oke, mungkin jika tidak ada pertanyaan mungkin bisa diakhiri ya. Jadi mungkin untuk pengingat juga minggu depan kita jadwalnya UTS. Saya belum dapat jadwalnya hari dan jamnya. Mungkin kalau ada nanti ya diumumkan via grup ketua kelas. Teman-teman ketua kelas nge-share ke teman-teman yang lain. Pelaksanaannya secara daring, secara online, lewat e-learning. Bentuk soalnya kurang lebih hampir sama dengan soal kuis kemarin ya. Jadi ya ada pilihan ganda gitu, Anda sudah memilih, atau ada yang sifatnya isian singkat gitu ya. Materi yang dikuiskan, yang di UTS-kan adalah materi pertama sampai materi hari ini ya. Jadi materi stack juga masuk dalam materi UTS. Jadi mohon dipelajari. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita jumpa lagi di lain kesempatan insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya N ya. Iya, Pak.